melalui perbuatan inilah nanti disitulah nanti dia mengesahkan, menunjukkan dia bertauhid. Dari mana? Dari perbuatan si hamba tadi. Barang perbuatan tadi mesti dengan niat takorrub. Artinya, jika perbuatan si hamba tadi tidak niat takorrub, itu tidak termasuk mengesahkan Allah. Jadi perbuatan seorang hamba yang mana yang dianggap termasuk tauhid? Yang disebut tauhid uluhiyah. Yaitu perbuatan seorang hamba dengan niat takorrub. Jadi sangat penting sekali dengan kata-kata niat takorrub. Niat menghampirkan diri atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan mesti niatnya apa? Mesti niatnya takorrub. Atau menghampirkan diri kepada Allah. Apabila perbuatan kita dengan niat takorrub kepada Allah, berarti termasuk mentauhidkan Allah. Jadi perbuatan seorang hamba tadi itu yang disebut dengan ibadah. Yang dilakukan itu ibadah. Jadi perbuatan dengan ibadah sama yang dimaksud di kitab kita ini. Jadi perbuatan kita tadi dengan niat takorrub. Karena tidak ada satu pun ibadah yang tidak pakai niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh aktivitas amal itu kan aktivitas perbuatan harus disertai niat. Tentu niat apa? Niat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada perbuatan yang kita lakukan tadi, itulah yang dimaksud dengan ibadah. Maka disebutlah tauhid uluhiyah ini tauhid apa? Tauhid ibadah. Jadi segala bentuk ibadah yang kita lakukan mesti niatnya apa? Takorrub ilallah. Coba itu dulu dimemorikan, ya disimpan. Kalau ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Yaitu mengesahkan Allah melalui perbuatan seorang hamba dengan takorrub kepada Allah, dengan niat menghampirkan diri kepada Allah. Setiap perbuatan yang menghampirkan diri kepada Allah itu termasuk apa? Mengesahkan Allah. Jadi kalau rububiyah mengesahkan Allah melalui perbuatan atau karya Allah. Hasil dari perbuatan Allah. Dari hasil perbuatan Allah inilah sehingga muncul lagi hati kita ada Tuhan. Itu tauhid apa? Rububiyah. Sesudah kita tahu ada Tuhan, lalu kita apa? Beribadah kepadanya. Adapun kita beribadah kepadanya, itu yang disebut dengan tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Jadi ibadahnya seorang hamba, nah itu sudah mengakuinya itu. Sedang mengesahkan Allah. Jadi tak cukup kita mengesahkan Allah hanya mengakui lisan saja. Ayo Allah, Tuhan ada Allah ada. Esa tidak esa. Itu hanya pengakuan di lidah saja. Berarti dia bertauhid melalui lidah. Kapan baru terlihat betul-betul dia mengesahkan Allah? Jika dia melakukan perbuatan ibadah. Nampak langsung dirinya melakukan perbuatan tersebut. Kalau yang sholat berdiri dia nampak, rukuk sujud dia. Kalau yang puasa dia nampak dia menahan diri. Kalau dia mau menutup aurat, langsung jilbab itu disatukan ke badannya. Begitu. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan yang disebut tadi apa? Ibadah yang diniatkan dengan takorrub kepada Allah, itu menyatakan apa? Menyatakan tandanya ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah yang kita lakukan itu sedang apa? Sedang menyembah Allah. Cukupkah seseorang
menyatakan dirinya bertuhan dengan Allah, ternyata tidak diwujudkannya dengan ibadah? Tidak. Jadi kapankah baru terlihat seseorang itu Tuhannya Allah? Jika diwujudkannya dengan ibadah. Jadi menyembah Allah melalui sholat, menyembah Allah melalui zakat, arti menyembah itu beribadah. Beribadah kepada Allah melalui zakat, itu artinya. Menyembah Allah melalui haji, artinya apa? Beribadah, menyembah Allah melalui haji. Menyembah Allah melalui apa? Perintah, menutup aurat. Kenapa menutup aurat? Karena menyembah Allah melalui menutup aurat. Jadi satu pun tidak ada yang dia tinggalkan dari segala bentuk perintah untuk beribadah. Kenapa dia tidak tinggalkan? Karena setiap ibadah yang dilakukan itu dalam keadaan apa? Menyembah Allah. Hadirin, rugi kita beribadah kepada Allah? Tidak. Kenapa Anda tak rugi beribadah kepada Allah? Karena Anda yang lakukan ibadah itu sedang menyembah Allah. Jadi orang yang mengakui ada Tuhannya, yaitu adanya Tuhannya yaitu Allah, ibadah ini membuat dia enak, ibadah ini membuat dia lezat, ibadah ini membuat dia suka. Kenapa? Selalu terus berhubungan dengan Allah. Jadi dia tidak anggap ibadah ini penyiksaan, membuat repot. Tidak, dia beruntung. Inilah perbedaan tauhid tadi. Jadi orang beribadah berdasarkan tauhid tadi. Orang yang beribadah berdasarkan tauhid, berdasarkan kehendak mengesahkan Allah, ibadah itu sama dia apa? Nikmat. Ibadah itu sama dia nikmat. Alang hati orang yang tiap hari berjumpa semua di kota. Betul tidak? Kalau nak kepala dapat telepon presiden sama awak, setelah ini dia, ini bapak presiden ini bisa besok datang 2 hari lagi ke istana. Kuasa semua tak jijak, kuasa semua lagi. Amak, kata Pak Patin, Amak. Ikut Pak Nak boleh ikut Pak Abu ya. Contohnya, aku dipanggil presiden. Tak nak tambuh. Itu baru presiden. Apalagi menghadap Allah. Jadi ibadah-ibadah ini apa ini? Jalan. Apalagi namanya ini lagi? Transportasi ya. Jalan apa lagi namanya? Alat untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tadi apa? Takarrub. Apa takarrub? Mendekatkan diri kepada Allah. Melalui apa Anda mendekatkan diri kepada Allah? Melalui salat. Melalui apa Anda mendekatkan diri kepada Allah? Melalui puasa. Melalui apa Anda mendekatkan diri kepada Allah? Zakat. Melalui apa Anda mendekatkan diri kepada Allah? Sedekah. Melalui apa Anda mendekatkan diri kepada Allah? Untuk aurat. Melalui apa Anda mendekatkan diri kepada Allah? Patuh kepada orang tua, patuh kepada suami. Jadi patuh kepada suami itu Pak, mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Kenapa? Karena patuh dengan suami termasuk ibadah. Menghampirkan diri kepada Allah. Jangan sampai ada transportasi atau jangan sampai ada kata apa namanya itu penghantar kan? Yang menghampirkan diri kepada Allah tidak dipakai. Jangan sampai ada kendaraan yang tidak dipakai. Ya, jadi ibadah-ibadah yang ada itu sebagai apa? Sebagai kendaraan, sebagai alat untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alat kita untuk menyampaikan kasih bayang dulu sampan. Kini sudah bisa mulai ada jalan titi sampai ke sana naik mobil. Menyampaikan alat Medan, Kelas Haji, naik mobil itu alat. Menyampaikan diri kita kepada Allah, yaitu taqarrub, qarib, apa itu qarib? Dekat, yaitu ibadah. Jadi jangan ada satu ibadah pun yang dipilih-pilih. Lakukan. Melalui sholat, melalui puasa, melalui haji, melalui sedekah, melalui baca Al-Quran, melalui berzikir, melalui berbuat baik dengan orang lain, melalui salam, assalamualaikum dengan orang lain. Kalau tidak ibadah, dia taqarrub kepada Allah, itu menjadi apa? Menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua ibadah ini kita mainkan, bayangkan kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut mana? Semua itu. Dari sholat ya oke. Dari puasa ya oke. Dari zakat ya oke. Kata Allah Ta'ala. Lakukan semua. Nah, kenapa itu digunakan semua? Taqarrub ila Allah. Itu yang dimaksud dengan apa? Tauhid
Iya. Inilah tadi cerita apa? Inti dakwahnya para rasul. Apa inti dakwah para rasul? Agar manusia di muka bumi ini beribadah, menyembah Allah melalui ibadah. Paten di Korjo, orang zaman tabligh itu paten. Diajak orang supaya, ya kan? Diajak orang menuntut orang, diajak orang, ayo Pak, kamu Pak. Dalam rangka apa? Takarrub kepada Allah. Kenapa? Karena salat adalah merupakan apa? Ibadah. Praktiknya apa? Uluhiyah melatih salat. Uluhiyah melatih puasa. Uluhiyah melatih menuntut orang. Uluhiyah melatih raddus salam. Begitu. Nah, udah bisa dimengerti ya? Apa itu uluhiyah? Yaitu mengesahkan Allah melewati perbuatan seorang hamba. Jangan lupa dengan kata-kata dengan niat takarrub kepada Allah. Bisa bang, modalnya. Bisa bang, bisa dari kopi. Jadi masuk ke tanya orang, apa itu uluhiyah atau kalbi? Jadi dengan kata lain, uluhiyah disebut apa? Tauhid ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tulis Pak Dan. Hah? Tulis. Ditulis. Iya, Pak Dan kita tulis. Ada umpan sebidol. Ada sama atau ada. Uktub al-sambura. Nah, tulis apa kan? Tulis. Nah, tauhid uluhiyah adalah tauhid uluhiyah atau ibadah gitu. Tauhid uluhiyah garis miring ibadah adalah mengesahkan Allah melewati perbuatan seorang hamba dengan takarrub kepadanya. Mengesahkan Allah, tulis uktub. Mengesahkan Allah mengesahkan Allah dengan perbuatan melewati perbuatan seorang hamba. Melewati perbuatan atau ibadah bisa juga. Melewati perbuatan atau ibadah seorang hamba. Jadi perbuatan yang dimaksud ibadah ya. Melewati perbuatan atau ibadah. Iya, melewati perbuatan ya. Itu praktek ya, praktek perbuatan seorang hamba ya. Melewati perbuatan. Salam. Melewati perbuatan. Melewati perbuatan atau praktek seorang hamba. Tafadhol. apa sih itu kau? Melewati perbuatan atau praktek seorang hamba. Seorang hamba. Iya. Dengan takarrub kan, dengan dia takarrub. Dengan takarrub. Syekh, khutni ya Syekh, ma'un tak. Ana atas ya. Ana atas. Sirup. Al-makan. Dengan niat takarrub. Udah kepada Allah. Udah kalau? Sudah. Tadi seperti apa contoh-contoh perbuatan tadi? Coba ulang balik. Dengan niat, perlu berdoa tadi. Ayat mulia adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat takarrub yang disyariatkan seperti doa, nazar. Tunggu. Seperti apa contoh-contoh perbuatan seorang hamba yang cepat menyatakan dia itu sedang bertakarrub. Yang menyatakan bahwasanya dia itu cepat amat dia itu sedang bertakarrub kan? Mana-mana contoh perbuatan seorang hamba tadi. Seperti apa doa. Doa itu apa? Meminta. Dan doa itu apa? Memanggil, menyeru. Biasanya kalau menyeru, meminta, memanggil itu pasti cepat ada yang dituju, betul tidak? Pasti ada yang dituju. Kan tak mungkin orang memanggil saya kosong.
Bukan Dewan. Menjurit itu namanya. Kalau menjurit itu tak tertuju. Kalau memanggil kan tertuju. Kau siapa sebenarnya kau panggil? Tak jelas namanya. Berarti kalau memanggil, apa menjurit? Keliru. Jadi kalau memanggil itu jelas. Ada yang dituju, ada yang dituju. Kalau jarak jauh, ayo, kau itu dipanggil orang. Kalau kan kalau memanggil, suatu saya berdoa, saya tak ada orang yang panggil. Itu apa manggil? Apa yang menjurit namanya. Nah, jadi kalau ini tidak, jadi cepat terlihatnya seseorang itu apa keuluhiyahannya, yaitu berdoa. Apa yang paling kata abang berdoa? Ya Allah, ya Allah. Abang sebut dia kan berdoa. Di mana dapat terlihatnya perbuatan seorang hamba? Yaitu pertama hati, yang kedua tangan, mulut, beserta semua. Ya Allah, tertujunya badan, jiwa, hati, mulut seorang hamba ketika berdoa. Ada yang berdoa sambil mengatur. Ya Allah tidak kan? Ada sampai lari-lari. Tidak. Sejak-jaknya berdoa itu konsep dia, hatinya, mulutnya, arah kemana? Ke kiblat kan gitu kan? Iya. Walaupun kan artinya sambil menghadap ke timur juga berdoa, tapi setidaknya untuk berdoa itu kemana? Hati kepada Allah, mulut, badan. Kalau bangsa nak main tangan, nampak pada perbuatan seorang hamba. Doa ya. Karena kebiasaannya orang meminta selalu ke dukun. Minta selalu kepada manusia. Minta Allah. Aku jangan ada yang pindah sama kau. Oh, kepada orang selapan. Sekarang kalau betul-betul meminta, coba kemana? Ini uluhiyah. Biar nampak perbuatan seorang hamba. Uluhiyah seorang hamba. Yaitu berdoa. Jadi praktekkan tauhid uluhiyah. Jadi berdoa itu ada termasuk tauhid uluhiyah. Termasuk tauhid ibadah. Jadi menjadi rajin berdoa kepada Allah. Rajin meminta kepada Allah. Kau pun pula seperti itu kalau kau minta. Ada yang begitu dah. Yang baru yang asik minta. Salah bapak. Yang dilarang malu meminta itu kepada makhluk. Kalau kepada Allah tak ada istilah malu, bahkan ibadah, bahkan diperintahkan. Sama kita nyari istilah kocik, sama Allah kecil dan besar sama. Pokoknya kepada dia minta. Nang kocik pun apa yang kocik itu? Minta guli, minta garam. Kan ada seorang sahabat yang sandalnya putus. Kamar disuruh Rasul meminta. Minta kepada Allah. Apa maksudnya? Jangan pernah sholat putus bulan Allah minta. Kan begitu kalau orang yang singkat cara berpikirnya. Tidak. Rasul hendak mengajari sekecil apapun itu kau anggap. Yang memberikan sesuatu sekecil apapun yang kau anggap kecil itu adalah Allah. Jadi Ustaz tak salah itu Ustaz taruh kau bawa di dapur kepada Allah diminta. Siapa bilang salah? Bahkan hukumnya wajib. Garam kalau di rumah diminta ke siapa? Minta Allah. Boras taruh di rumah minta Allah. Tapi jangan macam mintanya. Allah, garam habis di dapur. Betul kan? Bukan berbicara. Ya Bang Darwin, dia sama orang jangan bilang kalau dia garam di dapur, kau buka jendela. Allah, minta garam habis. Rupanya orang tak cocoknya rupanya sama kaji lagi bonci dia. Dah kenapa orang yang bodoh dah malu dia kaji untuk doa. Garam pun harus minta kau. Kau buat jendela, hipokrit kan? Tapi apa namanya khulwa Haji Imam tadi? Habis garam minta Allah. Jadi balik lagi ke gitu. Sekecil apapun minta kepada Allah. Jadi sandal putus
minta ke Allah. Yang membuat tanda putus apa? Allah. Allah putus. Apa mau ibu anak kamu jawab? La tataharraku illa Bismillah. Gak ada yang putus sesuatu bergerak sesuatu kecuali izin Allah. izin Allah. Selalu sebut contoh. Sehelai kapas. Halus tak Pak sehelai kapas? Halus. Mana bosaran sehelai kapas dengan sehelai benang? Ya benar. Benar. Sehelai kapas. Lebih halus, lebih kecil sehelai kapas daripada sehelai benang. Benang adalah kumpulan dari beberapa kapas. Benang adalah kumpulan dari beberapa kapas. Ini satu helai kapas. Bayangkan itu dipocah pula lagi benang. Satu pun tak ada bisa mendongakkan itu jatuh. Andai kata ke baju. Tak ada kakak tak jatuh ke apa baju. Tak ada apa mendongak. Anda jin tak ada jin itu jatuh. Saking lembutnya jatuhnya karena sehelai kapas. Siapa yang menjatuhkan itu? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menggerakkan itu sampai kandas ke benda tadi, kapas tadi adalah Allah. Kita tidak. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Ini tak ada kereta ya Allah. Berikan aku kereta ya Allah. Kereta aku tak ada ya Allah. Bapak lah capek-capek Allah memberikan pakai dia. Minta ke Allah ya Allah kasih kereta. Kereta ya Allah, kasih kereta ya Allah. Tak ada kereta ya Allah. Udah pokoknya dah seminggu dia bicara ya Allah nih. Kereta nih. Tak dapat. Wah dia ke belakang mukanya lah pintu ke belakang. Tiba-tiba datang Allah mantap dapat sepiring. Loh, kita budak datang. Sabi ko na minta kaya ko itu wala ko minta ka. Yang kapila lopan kita Allah mantakan. Lopan orang giliran kaya itu tadi minta enta. Kan dikato lah kaya itu dalam bakulah Allah. Giliran bosa Allah, giliran kocik tahu. Sini kelemahan dulu. Jadi lopan dan sedikit dan orang di belakang tadi yang kau seminggu meminta kaya itu datang. Kaya itu belum lagi datang, buat cuma tahu kata Allah, lopatlah dulu. Lopatlah dulu. Ya tahu kau, tak lopat juga. Aku melewati tangan ibu beda. Ibu iya, melewati tangan ibu iya. Napa lopat aja lo ya ada. Lopat. Seminggu aku belum minta kaya juga lopat ada datang. Giliran lopat, aku minta dari Allah. Dari apa dan ibu iya. Jadi boleh balik niat doa kita. Jadi sebesar dan sekecil apapun, mintalah kepada Allah. Boleh? Aku tak mampu lagi. Boleh? Hukumnya wajib minta Allah. Ya Allah, aku nak ketemu balik ni ya Allah. Selamatkan aku di jalan. Apapun ketemu balik pula kau minta Allah selamatkan. Kita malaya boleh kagak. Istighfar kau bilang. Istighfar kau. Jangankan ketemu balik melangkah saja pun kaki kau dari Bondul ni, kau Bondul kan? Itu macam Cimpayang, macam ketemu balik apa? Palang mana itu? Bondul juga lah. Bondul juga lah Pak. Kau boleh bagi cek bola. Iya. Bondul. Bisa kita langkahkan kaki kita lewat Bondul kalau tanpa izin Allah? Tidak. Tak bisa. Bisa tidak cilaka kita kalau tak izin Allah kita melangkahkan Bondul? Bisa. Bisa. Kasih Pak Bondul. Tak cilaka mati. Bisa. Kalau sombong antum kalau ketemu balik minta ke Allah melihat bonak. Allah. Melangkahi Bondul saja minta keselamatan kepada Allah. Mata bapaknya orang melangkahi Bondul kasih Pak Bondul kacang Pak sungguh mati. Tak bisa bang. Mintalah ke Allah. Ini bentuk apa? Tauhid uluhiyah kita. Ada Ustaz ini Ustaz sembahyang sama Ustaz duha kau pula Ustaz dilawannya aku minta kepada Allah. Anda jadi apa nak kau buat? Anda taat kepada Allah, menjadi penghafal Quran, Anda menjadi apa namanya? Minta kepada Allah. Anak kita yang wujudnya saat ini itu adalah hasil pintaan kita. Apa wujud anak bapak hari ini? Itu adalah hasil permintaan kita. Habis sedikit. Anak aku jangan amat, mabuk saya jangan permintaan bapak ni. Kalau tak boleh bapak minta Tuhan, tak boleh. Kalau boleh bapak diri, kalau bapak ada, bapak arahkan. Udah. Jadi apa yang itu doa dulu yang pertama? Doa. Yang kedua? Nazar. Najar. Orang selalu bernajar. Tapi najarnya kepada Allah.
kepada Allah. Bukan ngajar di Jawa Laut ya. Nanti kalau aku nanti ini bahasa nanti kan gitu, potong ngabu gitu ya, potong roh kelar, tabuhan itu ya bagikan besok tidak. Tapi najar itu selalu dicembahkan orang kepada setan, kepada yang lain. Tapi ini kepada Allah, ini najar. Jadi bernajarlah kepada Allah, Jadi najar itu salah satu perbuatan. Ya, jangan najarkan aku nanti kalau bahasa aku nanti ini aku tinggal dalam sembahyang. Apa? Itu tak sah najar itu. Kenapa? Karena bahasa itu sembahyang hukumnya wajib aku tak jago. Aku bang ya, nanti kalau saya penyakitku ya bang. Penyakit apa lah kau? Ini bang kuhap lututku nih. Mengapa lah nanti? Wajib aku berjilbab. Sombong tak sombong pun itu Wajib. berjilbab hukumnya tak bisa begitu. Jangan begitu. Jadi setiap yang udah ada memang aku ibadahnya, ya tak sah itu jadi najar. Ya oke apa lagi? Habis najar? Kurban. Ya kurban begitu juga menyembelih. Orang dulu sebelum Islam ratusan ekor hewan disembelih di depan Ka'bah. Kemana dipersembahkan? Kepada patung Lata dan Uja, Manat, Luai, Tanah Bahar, Bubal dipersembahkan. Dirubah itu. Tapi kurban perbuatan seorang hamba menangkap seekor binatang disembelih untuk apa? Untuk Allah. Jadi memang seorang kalau kajian sunnah, di kajian sunnah inilah kita menggunakan niat hati kita anak berkorban, tidak? Bulu-bulu bobo korban. Di kajian sunnah inilah kita teringat ada akikah, tidak? Kau cuma minta teringat mana akikah? Itulah hebat. Kenapa? Karena itu bentuk tauhid uluhiyah. Korban. Bulu-bulu bobo. Habisan anak-anak kita sebelikan korban. Udah kita juga berkorban dengan niat takarrub ilallah. Kurban sangat cepat sekali bentuk apa? Keuluhian. Perbuatan seorang hamba, ibadah seorang hamba tertuju hanya kepada Allah. Apa lagi? Raja pengharapan. Roja berharap. Itu bentuk uluhiyah. Kemana manusia selalu berharap? Selalu kepada makhluk. Guru, permisi aku guru, meninggal waktu di Medan, ke Medan. Siapa meninggal? Waktu yang di Medan itu. Dia meninggal? Iya. Kendala yang kami doakan lah semoga sampai di jalan. Iya. Pak Malaysia aku pada win. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ya ada. Dok yo untuk gimana nengok? Hah? Dok yo jalan juga gimana nengok kalau ya. Jadi enggak meninggal. Udah kita isi lagi. Apa lagi tadi? Yaitu berharap. Roja, yaitu roja itu harapan roja. Jadi roja itu berharap. Coba kita pompa diri jiwa dan hati kita selalu berharap. Amma ya moga-moga naik kang dikasihnya bukaan. Itu biasanya dikasihnya itu kepada manusia selalu. Coba dulu kita alihkan harapan kita kepada Allah. Bukan gampang ini lah. Mengalihkan harapan kepada Allah. Bukan gampang. Aku yang tolong dia ini. Apa lagi harapan? Yang dikasih kamu upah. Dikasih gaji. Coba dulu. Kukurjokan ini, tolong dia. Harapanku mengharapkan pahala dan imbalan dari Allah. Itu selalu lambat itu datang. Apa gitu? Lambat selalu itu kemudian baru datang. Berharap kepada Allah. Kita selalu berharap kepada makhluk. Makanya selalu muncul kesal.
kesal, pala, sakit hati. Karena harapan kita kepada makhluk. Ketika makhluk tidak memenuhi harapan kita, ujung-ujungnya apa? Tersinggung, sakit hati. Jadi mari hadirin, kembali harap yang termasuk apa? Tauhid uluhiyah. Perbuatan seorang hamba, yaitu berbentuk harap. Coba arahkan kepada Allah, itu bentuk uluhiyah. Berharap. Rojak. Berharap. Coba harapan kepada Allah. Pasang selalu harapan kepada Allah. Berharap kepada Allah. Semoga Allah memberikan. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada Allah. Semoga Allah meridhoiku. Semoga Allah mempertemukan. Semoga Allah menyelamatkan. Jadi selalu harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus begitu juga Bang, ketika Abang berdagang, berjualan, mengajar kita sendiri, selalu volume harap lebih besar kepada Allah. Berusaha pun begitu. Usaha sebatas ikhtiar. Tentang masalah mengasih rezeki nanti siapa? Allah. Jadi harapan kita apa? Kepada Allah. Tapi kita selalu lemah di sini. Lemah. Kadang-kadang hati kita mengutuk. Pala. Kenapa pala? Karena ketika harapan kita, semoga usaha tersebut bisa mendatangkan hasil. Kenapa? Karena harapan kita kepada usaha, bukan kepada Allah. Ketika usaha itu tidak bisa memenuhi harapan kita, maka muncullah pala, muncullah putus asa. Itulah. Maka tauhid meminta kita untuk selalu membesarkan volume harap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap orang kaya bisa menolong kita. Ketika orang kaya tak bisa menolong kita, akhirnya kita berputus asa. Kita berharap kepada yang berongga. Kan berongga juga. Yang tak berongga Allah. Tahu nama berongga? Berongga selalu sebab kekurangan. Kita selalu berharap kepada yang selalu sebab kekurangan. Ketika tak bisa memenuhi kita lupa dia punya kekurangan. Maka datanglah pala hati itu. Tak terkecuali, saya pribadi juga seperti itu. Jadi mari harap itu besarkan volumenya kepada Allah. Kenapa? Karena harap itu salah satu uluhiyah. Udah sikit lagi. Apa lagi? Tawakal. Harap, tawakal, takut. Apa tawakal? Menyerahkan diri kepada Allah. Takut. Ikhtiar dan tawakal. Ingat, ikhtiar dan tawakal. Jangan tawakal tanpa ikhtiar. Tidak bisa. Jadi ikhtiar dan tawakal. Apa tawakal? Menyandarkan diri kepada Allah. Jadi menyandarkan diri itu termasuk uluhiyah. Jadi insya Allah nanti di episode berikutnya akan kita bahas lebih dalam tentang masalah sambungan daripada tawakal, bahagian daripada bentuk contoh apa? Tauhid uluhiyah. Yang itu banyak berbicara mengenai hati ya. Hati. Harap ya kan? Tawakal. Doa pun juga tadi. Hati kita dan juga perbuatan kita. Nah, gitu ya. Jadi harap dan tawakal nanti insya Allah akan kita sambung nanti di episode berikutnya. Jadi pada malam hari ini ya karena ada saudara kita yaitu Bapak Ketua Ketua Marlen berbelasungkawa karena awak kandungnya dia meninggal di Medan. Paksa beliau pergi dan meninggalkan majelis kita
Dan kita berdoa semoga beliau dan keluarganya selamat di tujuan, gitu kan? Dan keluarga dia yang meninggal ini semoga diterima oleh Allah ya amal ibadah beliau. Amin ya rabbal alamin. Kami serahkan mikrofon ini atau apa ini kepada saudara Bang Abdul Hamdan ya.